Alexander Volkanovski membuktikan jika mental dan juga fisiknya masih sangat layak untuk menjadi juara di UFC. The Great Volkanovski. Assalamualaikum fans UFC Indonesia. UFC 314 baru saja selesai, di mana sesuai prediksi Bang Mirza, jika dalam event ini pastinya akan banyak pertandingan yang seru dan sangatlah kompetitif. Dan hal tersebut beneran terjadi, di mana banyak pertandingan yang selesai atau finish, sekalipun pertandingannya ada yang tidak finish, namun mereka ketika bertanding memberikan perlawanan yang sangat sengit. Langsung saja kita bahas. Kita langsung ke main eventnya, di mana Alexander Volkanovski melawan Diego Lopes. Benar-benar pertandingan ini adalah untuk memperebutkan sabuk juara UFC Featherweight. Keduanya memberikan perlawanan yang sangat sengit. Tidak terlihat salah satu di antara mereka yang bermain aman. Mereka berdua memberikan perlawanan yang sangat signifikan, di mana Alexander Volkanovski dan juga Diego Lopes sama-sama mengalami knockdown. Hal tersebut terlihat dalam pertandingan tersebut. Karena knockdown ini juga adalah salah satu bukti jika kedua fighter ini adalah fighter yang memang mengejar kemenangan finish, bukan kemenangan angka. Sekalipun dalam pertandingan tersebut terjadi kemenangan secara keputusan bulat juri. Karena dalam pertandingan ini Alexander Volkanovski memberikan signifikan strike yang lebih banyak dibandingkan Diego Lopes, dan dia lebih mendominasi dalam pertandingan tersebut. Saat ini Alexander Volkanovski resmi menjadi juara UFC Featherweight yang baru. Dan untuk Alexander Volkanovski sendiri sebenarnya tidak perlu pembuktian lagi, karena dia sudah 7 kali menjadi juara UFC Featherweight, hanya satu peringkat di bawah Jose Aldo, di mana Jose Aldo sudah 8 kali menjadi juara di UFC Featherweight. Alexander Volkanovski mendapatkan sabuknya melawan Max Holloway sebanyak 3 kali, melawan Korean Zombie, Yair Rodriguez, Brian Ortega, dan yang terakhir yaitu Diego Lopes. Lantas sebenarnya kalau untuk Alexander Volkanovski sendiri, jika dia ingin pensiun maka sah-sah saja, karena usianya juga sudah tidak tergolong muda lagi. Namun jika dia ingin melanjutkan UFC Featherweight ini, maka pastinya akan sangat seru. Untuk pertandingan selanjutnya, untuk Alexander Volkanovski ada nama Movsar Evloev yang sebenarnya masih sangat pantas untuk dia lawan. Ataupun Ilia Topuria jika ingin kembali lagi ke kelas featherweight ini. Karena sepertinya dia sangat kesusahan ya di kelas lightweight tidak mendapatkan lawan. Di main eventnya juga terjadi pertandingan yang amat seru, di mana Paddy Pimblett melawan Michael Chandler. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan TKO atas Paddy Pimblett, sehingga dia mengukuhkan dirinya sebagai salah satu fighter di top 10 saat ini. Dalam pertandingan ini sesuai dengan prediksi Paddy Pimblett sendiri, di mana dia akan men-TKO si Michael Chandler yang dikenal sangatlah tangguh di UFC lightweight ini. Dan Paddy Pimblett juga menginginkan pertandingan selanjutnya melawan beberapa fighter top yang ada di UFC lightweight ini. Dia menginginkan Charles Oliveira, Dustin Poirier, ataupun Justin Gaethje. Kalau menurut Bang Mirza sih kasih Charles Oliveira. Dan jika si Paddy Pimblett ini bisa melewati Charles Oliveira, maka dia sangat layak mendapatkan title shot-nya. Sekalipun Paddy Pimblett sebenarnya dari awal masuk di UFC dia sudah pengen di up, namun dia menjalani step by step di UFC lightweight ini. Karena sampai saat ini saja dia tidak mendapatkan TS secara langsung, padahal dia sudah mendapatkan 7 kemenangan beruntun di UFC lightweight ini tanpa ada satupun kekalahan dari dirinya. Kita tunggu kabar selanjutnya untuk Paddy Pimblett, atau Bang Mirza bahas di video khusus selanjutnya. Di pertandingan selanjutnya yaitu ada debut dari fighter asal Bellator yaitu Patricio Pitbull, di mana Pitbull ini kalah keputusan juri dari mantan juara interim UFC Featherweight yaitu Yair Rodriguez, sehingga memupuskan dirinya untuk bisa langsung masuk ke top 10 UFC Featherweight. Dan hal ini juga membuktikan jika fighter di UFC ini berada satu tingkat di atas fighter dari promotor lainnya. Dan ini adalah salah satu pertandingan yang Bang Mirza juga tunggu-tunggu, yaitu antara Nikita Krylov melawan Dominic Reyes. Seperti prediksi Bang Mirza dan juga harapan Bang Mirza, yaitu menginginkan Dominic Reyes agar bisa menang dalam pertandingan ini. Dan nyatanya pun seperti itu.
Dominic Reyes menang kilat dengan kemenangan KO di ronde pertama. Dan KO-nya pun ini sangat luar biasa karena Dominic Reyes memberikan tinju yang sangat keras sehingga Nikita Krylov sampai tak sadarkan diri. Sekarang Dominic Reyes berada di 3 kemenangan beruntun dan semua kemenangannya tersebut menang dengan cara KO ataupun TKO. Untuk pertandingan selanjutnya bisa melawan Jiri Prochazka ataupun Carlos Ulberg yang merupakan fighter yang sedang naik daun, atau langsung mendapatkan title shot melawan Magomed Ankalaev ataupun Alex Pereira yang akan rematch pada akhir tahun ini sekalipun belum resmi sih. Itu juga masih sangat layak untuk Dominic Reyes. Dan ini dia seluruh hasil pertandingan pada event UFC 314 kemarin.